Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang proses dakwah Islam di Nusantara. Baik, ini untuk penjelasan pada pertemuan kali ini mengenai tema proses dakwah di Nusantara, maka paling tidak kita harus kembali kepada pertemuan yang sebelumnya kemarin teman-teman sekalian, yaitu tentang kenapa Nusantara ini begitu menarik untuk bangsa-bangsa lain, khususnya oleh bangsa-bangsa yang berasal dari Timur Tengah. Baik teman-teman sekalian, paling tidak ada dua hal yang melatar belakangi atau faktor kenapa Nusantara atau Indonesia ini begitu menarik sehingga dikenal oleh masyarakat Timur Tengah khususnya. Yang pertama adalah letak geografis yang sangat strategis. Ini terkhusus di bidang perdagangan atau ekonomi teman-teman sekalian. Jadi faktor geografis, letak geografis Nusantara yang sangat strategis ini menjadikan Indonesia atau Nusantara ini berada pada titik persimpangan, titik pertemuan jalur internasional dari Timur Tengah menuju Tiongkok, yaitu melalui lautan dan jalur menuju Afrika dan Australia. Nah, ini teman-teman sekalian khususnya di bidang ekonomi, yaitu melalui perdagangan, yang mana itu juga menjadi salah satu jalur islamisasi yang ada di Nusantara ini, maka tentunya dengan geografis yang begitu strategis ini menjadikan Nusantara ini mudah dikenal. Tempat yang strategis itu pastinya banyak orang yang akan mendatanginya. Setelah mendatangi tentunya akan mengenalkannya. Yang pertama, misalkan dengan motif perdagangan, dengan motif ekonomi misalkan, maka selanjutnya akan ada niatan-niatan yaitu untuk dakwah Islamiyah, sehingga terjadilah islamisasi melalui perdagangan bidang ekonomi karena letak yang sangat strategis tadi. Kemudian yang kedua ada faktor kesuburan tanahnya teman-teman. Ini juga menjadi satu daya tarik tersendiri yang tentunya tidak ditemukan di semua negara di dunia ini. Dan Nusantara atau Indonesia ini menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang luar biasa, yang diantaranya terkenal dengan penghasil rempah-rempahnya, sehingga bangsa lain memiliki keinginan yang kuat untuk datang ke Nusantara ini, sehingga berlanjut pada proses islamisasi. Begitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, kenapa Islam itu mudah diterima di Nusantara? Ini juga sebenarnya sudah kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Namun ini penting untuk kita ulas kembali teman-teman, sehingga nanti akan muncul bagaimana proses dakwahnya begitu. Nah, ini faktor Islam kenapa mudah diterima di Nusantara. Misalkan kalau kita potret, kalau kita lihat dari sisi ekonominya, khususnya jalur perdagangan, maka paling tidak menurut Musrifah Sunanto ini terdapat beberapa hal yang melatar belakanginya kenapa Islam mudah diterima di Indonesia. Yang pertama adalah fertilitas iman. Nah, ini artinya ada semacam kemudahan iman, ada semacam sistem iman yang kemudian siap dipakai ketika seseorang sudah menyatakan keislamannya. Nah, misalkan dengan mengucapkan kalimat syahadat, misalkan 2 kalimat syahadat misalkan, maka secara otomatis akan terbentuklah keislaman dalam diri seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Maka ini adalah kemudahan yang luar biasa. Begitu mudahnya untuk masuk Islam itu teman-teman sekalian. Tapi hati-hati, keluar dari Islam itu juga mudah. Nah, begitu. Jadi fertilitas iman inilah yang kemudian menjadikan sistem keimanan itu terasa mudah bagi para calon pemeluknya begitu. Kemudian yang kedua yaitu asosiasi Islam dengan kekayaan. Artinya bagaimana teman-teman sekalian? Ternyata Islam ini tidak kemudian memberikan legitimasi, yaitu bahwa Islam itu erat kaitannya dengan kemiskinan. Maka tidak begitu ternyata teman-teman.
Misalkan ada ajaran zuhud, misalkan melalui tasawuf atau zuhud misalkan begitu, ternyata Islam kemudian tidak identik dengan kemiskinan atau menjauh dari dunia atau materi, tidak. Justru salah satu faktor yang melatar belakangi kenapa Islam begitu mudah diterima di Nusantara adalah justru adanya kekuatan kekayaan ekonomi, khususnya yang dibawa oleh para saudagar Islam, saudagar Muslim pada saat itu sebagai salah satu jalur Islamisasi pada awal-awal Islam di Nusantara. Nah, kekuatan ekonomi yang kuat dari para pedagang ini menjadi magnet tersendiri. Para pribumi, para penduduk Nusantara memiliki keinginan untuk bagaimana untuk berinteraksi, berdagang bersama, kemudian bahkan melalui jalur selanjutnya pernikahan misalkan. Ini ternyata banyak yang tertarik, ini perempuan-perempuan Nusantara bahkan dari kalangan bangsawan ini mereka merasa tertarik dengan para saudagar Muslim karena kekuatan ekonominya. Kemudian tentunya akan diislamkan melalui pernikahan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah karena adanya kekuatan militer yang sudah terkenal. Islam itu jaya, kuat dalam kekuatan militernya. Ini tentunya bisa kita ketahui bersama bagaimana sejarah Islam. Perluasan ekspansi Islam begitu meluas di dunia ini, bahkan sampai ke negeri Spanyol sana pada waktu dulu. Walaupun saat ini sudah mulai diisi oleh non muslim, tapi secara historis ini Islam luar biasa pada waktu dulu dengan kekuatan militernya. Mereka perkasa dalam peperangan, ini sudah sangat terkenal. Itu juga yang menjadikan warga Nusantara pada waktu itu merasa kemudian Islam itu adalah sumber kekuatan, khususnya di bidang militer, kan penting pada waktu itu. Kemudian yang selanjutnya ada pengenalan tulisan. Nah, ini juga menjadi salah satu daya tarik teman-teman, karena pada waktu itu khususnya di Asia Tenggara ini belum banyak penduduk Asia Tenggara tanpa terkecuali Nusantara, Indonesia ini belum secara keseluruhan mengenal tulisan dengan baik. Makanya ketika ada satu agama menawarkan pengenalan tulisan, kemampuan menulis, membaca tulisan, maka itu menjadi satu tawaran yang menarik begitu. Kemudian selanjutnya adalah sistem menghafal Al-Quran. Ini khususnya adalah untuk kepentingan ibadah. Sahnya ibadah yang membutuhkan bacaan-bacaan Al-Quran, misalkan bacaan Fatihah di dalam salat, yang mana itu merupakan salah satu rukun qauli yang mesti harus dikuasai sebagai pemeluk Islam, karena dia berkaitan erat dengan ibadah, yaitu salat khususnya. Kemudian yang selanjutnya adanya kemampuan menyembuhkan dari Islam, dari Muslim pada waktu itu. Maka ini juga menjadi magnet tersendiri teman-teman sekalian. Kemampuan dalam menyembuhkan ini menjadi salah satu daya tarik sehingga warga Nusantara Indonesia pada waktu itu memiliki ketertarikan yang luar biasa, sehingga mereka nanti akan merasa terlindungi dari berbagai penyakit begitu. Kemudian selanjutnya adalah ajaran moral, yang ini tentunya adalah menjadi satu ajaran inti di dalam Islam, karena al-Islam itu nanti adalah arahnya adalah ke pembentukan akhlak tentunya. Oke, baik. Nah, ini adalah tawaran berupa apa? Keselamatan dari kekuatan jahat dan nanti berupa janji-janji kebahagiaan di akhirat. Ini ternyata walaupun ini begitu tampak sederhana begitu, ketika waktu itu, ketika awal-awal penyebaran Islam dengan melalui perdagangan tadi, ini ternyata menjadi magnet tersendiri pula. Praktik perdagangan para muslim pada waktu itu yang benar-benar memegang erat etika-etika jual beli menurut Islam itu menjadi daya tarik tersendiri. Ini ada jual beli yang begitu baik gitu, dengan prinsip antarodinnya, dengan prinsip saling ridhonya, kejujuran, kemudian pemenuhan rukun dan syarat-syarat jual beli itu benar-benar dipenuhi oleh para saudagar muslim, sehingga itu menjadi semacam praktik yang sebelumnya belum ada begitu, sehingga menjadi keinginan minat para warga Nusantara pada waktu itu ingin memeluk Islam, walaupun prosesnya melalui bidang ekonomi khususnya perdagangan.
Baik, kita bergeser ke slide yang selanjutnya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya masih berbicara tentang faktor Islam ini mudah diterima di Nusantara. Ini menurut Mahmud Yunus. Ini kalau dipandang dari karakteristik Islam itu sendiri dan metode penyiarannya, maka paling tidak ada 3 hal menurut Mahmud Yunus ini. Kenapa Islam begitu mudah diterima di Nusantara? Yang pertama adalah aturannya yang lunak dan tidak memberatkan. Kemudahan Islam, aturan yang mudah, tidak memberatkan pemeluknya, ini menjadikan Islam menjadi salah satu pilihan agama pada waktu itu teman-teman ketika dikenalkan. Kemudian yang kedua adalah tugas dan kewajiban yang sederhana dan mudah dilaksanakan. Kewajiban sholat 5 waktu, kemudian membayar zakat dan sebagainya itu adalah dirasa mudah. Karena penyampaian yang mudah pula, penyampaian yang luar biasa pula, penyiaran dengan bahasa yang mudah difahami oleh orang-orang umum itu pula yang selanjutnya mendukung Islam itu tampak menjadi agama yang begitu indah dan mudah begitu. Nah, beginilah kepandaian para pembawa Islam pada waktu itu, ya baik tadi melalui perdagangan dan nanti jalur-jalur yang lain, itu menjadikan Islam itu menjadi agama yang begitu mudah. Terlihat agama yang begitu indah dan mudah teman-teman. Penyampaian bahasa yang mudah diterima sesuai dengan kemampuan calon pemiliknya, pemeluknya. Maka ini menjadi satu kelebihan tersendiri sehingga Islam mudah diterima. Baik teman-teman sekalian, pada slide ini adalah stressingnya, ya, poinnya pembahasan pada pertemuan kali ini teman-teman sekalian. Silahkan diamati teman-teman. Jadi jalur dan metode dakwah Islam ini paling tidak kalau kita petakan di sini secara umum maka nanti akan ada beberapa ya. Yang pertama ada perdagangan, kemudian ada pernikahan, kemudian ada pendidikan, kemudian ada kesenian, dan yang terakhir ada jalur politik. Nah, dari sekian jalur yang dilalui para pembawa Islam ini sehingga Islam itu menyebar di Nusantara, maka tentunya di dalam jalur-jalur ini ada beberapa metode yang digunakan sehingga Islam mudah diterima, sehingga Islam mudah menyebar gitu. Yang pertama misalkan kita lihat jalur perdagangan. Bagaimana bidang ekonomi dengan melalui perdagangan kok bisa membawa Islam ke Nusantara ini teman-teman? Bagaimana, di mana sisi kemenarikannya? Ternyata ada hal yang menarik teman-teman dalam praktik jual beli sehingga itu menjadi salah satu jalur dakwah Islam atau salah satu jalur islamisasi pada awal-awal Islam di Nusantara pada waktu itu. Yaitu apa? Kita lihat ya kan dari metode-metode dakwah Islamnya dari perdagangan maka akan muncul ternyata praktik jual beli yang dilaksanakan para saudagar muslim pada waktu itu yang mayoritas itu berasal dari Timur Tengah. Ini dalam mempraktikkan jual beli ternyata benar-benar memegang nilai-nilai Islam. Etika muamalahnya, etika jual belinya ini benar-benar memegang prinsip-prinsip Islam. Di antaranya adalah yang pertama terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Kemudian yang kedua kejujuran dalam bertransaksi. Kemudian yang ketiga etika muamalah dengan nilai-nilai Islam. Maka ini penting. Bahkan ini bisa kita terapkan pada kehidupan saat ini. Tentunya sifatnya bukan lagi dakwah awal, tapi di sini kalau di konteks saat ini teman-teman semua sebagai calon pendidik Islam tentunya bagaimana mengenalkan Islam bukan lagi pengenalan awal, tapi bagaimana mengembangkan Islam begitu. Maka bisa menggunakan metode yang digunakan oleh para saudagar muslim, para pedagang muslim pada waktu itu teman-teman sekalian. Yaitu dengan apa? Mempraktikkan jual beli, muamalah dengan prinsip-prinsip Islam, rukun-rukunnya dipenuhi, kemudian syarat-syaratnya dipenuhi, kemudian mengutamakan kejujuran dalam bertransaksi. Tentunya begitu. Maka nanti itu akan secara otomatis menjadi satu model transaksi yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri. Nah, begitu. Itulah dulu kenapa perdagangan begitu menarik. Sehingga warga pribumi atau Nusantara pada waktu itu ini merasa melihat satu potret praktik jual beli yang begitu baik begitu sehingga ada ketertarikan. Berangkat dari ketertarikan ekonomi
kemudian masuklah proses islamisasi. Oke, baik teman-teman sekalian. Kemudian jalur pernikahan. Jadi pernikahan pada waktu itu, pada awal-awal islamisasi di Nusantara ini, jalur pernikahan juga merupakan salah satu jalur yang strategis untuk kemudian mengenalkan Islam atau mengislamkan penduduk Nusantara pada waktu itu. Dari jalur pernikahan ini kemudian menurunkan metode-metode atau di dalamnya itu terdapat metode-metode yang digunakan bagaimana Islam itu bisa kemudian dikenal dan bahkan bisa mengislamkan. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman, tentunya kalau pernikahan di dalam Islam itu tentunya nanti akan ada rukunnya, kemudian dan syarat-syaratnya. Yang diantaranya tentunya adalah harus seagama, yaitu Islam. Namun sebelum itu teman-teman sekalian, kenapa jalur pernikahan ini kemudian juga menjadi salah satu jalur yang strategis dalam proses islamisasi? Ini sebenarnya juga bertolak dari jalur yang pertama tadi, yaitu perdagangan tadi. Sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa para pedagang muslim pada waktu itu jelas memiliki status ekonomi yang lebih tinggi daripada penduduk Nusantara pada waktu itu, gitu teman-teman sekalian. Dan itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri sehingga banyak perempuan Nusantara pada waktu itu, bahkan dari kalangan bangsawan pun, yang merasa tertarik untuk kemudian menikah dengan para pedagang muslim itu, sehingga kemudian dari pernikahan itu melahirkan atau membentuk komunitas-komunitas muslim yang semakin luas. Namun secara spesifik, pernikahan itu juga bisa menjadikan proses islamisasi yang luar biasa pesat pada waktu itu teman-teman. Sekali lagi karena adanya rukun dan syarat pada pernikahan menurut Islam itu sendiri, yaitu khususnya syarat seagama yaitu Islam. Maka bagaimana tentunya sebelum menikah tentunya khususnya di calon mempelai perempuan, ya ini harus Islam dulu. Nah, begitu. Ini sebagaimana syarat-syarat Islam yang tentunya sudah teman-teman syarat-syarat nikah yang tentunya sudah teman-teman ketahui bersama. Nah, di antara syarat-syarat nikah itu misalkan dari calon mempelai laki-laki ini yang pertama bahkan tuh harus beragama Islam. Kemudian yang dari mempelai perempuan ini juga harus beragama Islam. Nah, dengan demikian bagaimana? Tentunya dengan syarat Islam menikah tapi syaratnya harus Islam dulu, maka pasti ada proses islamisasi yaitu dengan mengucap dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Maka dengan pernikahan otomatis akan mengislamkan. Maksudnya begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah jalur pendidikan teman-teman sekalian. Melalui jalur pendidikan ini, metode yang digunakan secara umum adalah tentang cara bagaimana mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai Islam itu sendiri teman-teman sekalian. Kalau melalui pendidikan ini tentunya ini lebih bersifat normatif teman-teman daripada sebelumnya, karena di pendidikan ini tentunya nanti adalah penguasaan keilmuan. Kemudian bagaimana dari keilmuan itu kemudian Islam ini bisa tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Jadi pendidikan ini sebenarnya tentunya ketika kondisi-kondisi Nusantara tentunya sudah memungkinkan untuk dilaksanakan proses pendidikan. Nah, ini jalur pendidikan ini sebenarnya adalah bukan benar-benar jalur awal, karena di jalur-jalur awalnya proses-proses islamisasi awalnya secara umum banyak teori mengatakan bahwa perdaganganlah itu yang paling dominan. Tentunya pendidikan ini setelah terbentuk sebuah komunitas begitu, komunitas muslim artinya, sehingga sangat mungkin atau kondusif untuk dilakukan sebuah proses pembelajaran atau yang di sini disebut dengan jalur pendidikan. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman ada jalur pendidikan, jalur dakwah Islamiyah yaitu kesenian. Nah, ini juga yang paling menarik teman-teman, karena ternyata Islam itu bisa dikenalkan melalui seni.
di antara metode yang digunakan adalah adanya akulturasi dan sinkretisasi, teman-teman. Akulturasi artinya adalah memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kesenian yang sudah ada, yang sudah digandrungi, yang sudah disenangi oleh masyarakat Nusantara pada waktu itu. Mungkin yang paling terkenal di teman-teman dan yang paling banyak diangkat di buku-buku itu adalah misalkan kesenian wayang begitu. Itu tentunya sudah lama ada di Nusantara ini. Nah, bagaimana kehadiran Islam itu? Islam tidak menafikan, Islam tidak menghapus, Islam tidak mengharam-haramkan yang namanya kesenian wayang itu. Tapi bagaimana proses islamisasinya? Menarik sekali, teman-teman, yaitu dengan cara yang benar-benar strategis dan lembut menurut saya, yaitu dengan akulturasi, yaitu dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kesenian yang sudah disenangi, digandrungi, dicintai oleh masyarakat Nusantara pada waktu itu. Misalkan melalui tema-tema wayangnya, lakon-lakon wayangnya itu diisi dengan tokoh-tokoh Islam dan materi-materi Islam. Nah, begitu teman-teman. Kemudian sinkretisasi ini adalah lebih pada lambang-lambang budaya, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada jalur politik. Nah, jalur politik ini adalah jalur semacam jalur pintas kalau saya membacanya itu. Kenapa? Karena ada nuansa politisnya, ada nuansa siasahnya dalam penyebaran Islam. Seperti yang banyak terjadi di Maluku dan Sulawesi Selatan, teman-teman sekalian, ini Islam dikenalkan dengan cara bagaimana mengislamkan dulu para raja-raja dan pimpinannya. Maka secara politis, dengan otoritas politisnya dia sebagai raja ataupun sebagai pimpinan, begitu maka dia bisa memaksa atau ada nilai kepatuhan dari masyarakat atau bawahannya, sehingga ketika pemimpinnya, ketika rajanya Islam, maka rakyat itu harus Islam. Nah, begitu. Atau kepatuhannya, dia mau yang mengharuskan dia harus sama dengan pemimpin atau rajanya. Maka secara politis ini strategi yang luar biasa, yaitu diambil pucuknya, pimpinannya, kemudian yang di bawahnya pasti akan mengikuti. Nah, kira-kira begitu teman-teman dari sini mengenai jalur dan metode dakwah Islam tadi. Nah, kira-kira itu teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita sampaikan walaupun singkat ini dapat menambah wawasan kita. Untuk pengembangan silahkan teman-teman bisa membaca sendiri buku-buku referensi tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Ya, tentunya begitu. Sekali lagi semoga manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.